orang diterima. Kalau teman-teman tahu yang namanya kitab At-Tarikh Hadromiyah, itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Nama kitabnya itu At-Tarikh Hadromiyah. Itu kitab sangat ditakuti oleh Ba'alawi. Karena kitab ini memang membongkar semua Ba'alawi ketika mereka itu berkuasa di Yaman dengan partai komunisnya. Pernah. Itu mereka pernah berkuasa kalau nggak salah di tahun 1887, 1886, 85, 89. Ali Abdullah Saleh mengambil alih negara itu kan sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an, tahun 1889. Ali Abdullah Saleh jadi presiden. Di saat itu kan di Yaman Selatan itu kan masih dikuasai oleh partai komunis. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Nasab ya, bahwa Khabib Ba'alwi itu sangat ketakutan dengan namanya kitab Tarikh Hadromaut. Karena apa? Karena di situ itu dijelaskan semua bahwa istilah Habib itu tidak ada di sana. Dan di dalam kitab Tarikh Hadromaut tersebut itu dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa Khabib ini pernah memimpin atau menguasai Yaman, dan fahamnya adalah komunis. Fahamnya komunis, saudara-saudaraku, sehingga seumpama ada Khabib yang di Nusantara fahamnya itu komunis, ya bukan hal yang baru. Di Tarim, Yaman itu dulu pernah dikuasai oleh para Khabib yang marganya itu fahamnya itu komunis. Nah ini ketakutan yang bisa kita rasakan dari para Khabib yang ada di Nusantara dengan kitab Tarikh Hadromaut atau sejarah Hadromaut. Di situ banyak sekali perilaku menyimpang dari para Khabib, termasuk mengaku sebagai cucu Nabi ini yang ditentang oleh ulama-ulama Hadromaut. Makanya kita harus jeli ya, kenapa Khabib itu ketakutan dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, sehingga mengatakan bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani itu pemecah belah umat, pemecah belah kiai dan habaib. Nah, ini kan bentuk-bentuk ketakutan, ketidakmampuan membantah tesis tersebutlah sehingga mereka memfitnah. Bagaimana mungkin Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dikatakan pemecah belah umat? Justru umat ini tercerahkan, menjadi cerdas dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Ini kan menarik. Kami dulu pernah berpikir, kalau memang nasabnya Khabib ini sokeh ya, ngakunya kan mereka nasab yang paling sokeh, nasab keluarga Nabi yang ada di Nusantara kan nasabnya para Khabib, pengakuan dari para Khabib tentunya. Ini kenapa mesti takut seumpama ada orang yang mempertanyakan, mengkritisi tentang syajaratun nasabnya para Khabib ini. Kalau memang nasab mereka itu paling sokeh, terus muktamad, muktabar, dan diakui oleh pencatat nasab internasional. Nah, ini kenapa mesti takut? Seharusnya kan dibantah gitu loh. Tentu pada saat datanya itu valid, lengkap, dan diakui ulama nasab dunia, tentunya kan tidak perlu ketakutan begitu kan. Nah, dari ketakutan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Nasab ya, ketakutan Khabib ya, dengan kitab Yawaraya Tarikh Hadromaut ini menunjukkan bahwa mereka itu sudah tidak bisa dipegang omongannya. Berarti ada siasat
strategi licik yang mereka rencanakan. Itu. Jadi ini menarik dari apa yang disampaikan oleh Bang Nasab ini ya. Ini beliau itu langsung dari Hadromaut. Dan tujuan beliau seperti ini tiada lain untuk mencerdaskan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, sebangsa setanah air, dari doktrin-doktrin yang dilakukan oleh kaum Ba'alwi ini. Jadi mereka menganggap nasab mereka itu nasab yang paling sahih. Tapi ternyata setelah ditelusuri, diteliti oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ternyata parah kan? Parah. Dan kita semua tahu. Makanya ketakutan-ketakutan yang muncul dari klan Ba'alwi dengan melakukan tindakan persekusi, kan gitu toh. Terus memfitnah. Ini menunjukkan semakin menguatkan bahwa mereka itu hanya sekedar mengaku-ngaku saja, yang katanya nasabnya paling sahih, bahkan mereka mengaku dzurriyyah Nabi dan lain sebagainya. Seumpama tidak percaya akan kualat dan lain sebagainya. Nah ini tanpa adanya bukti tentu hari ini akan dipertanyakan. Karena banyak sekali keiskalan-keiskalan yang mereka lakukan. Kalau berbicara oknum ya 1-2 lah, ini hampir rata-rata kok seperti itu. Ya seperti tradisi Ndawir itu. Para kabib itu malas-malas, isinya ya kesana kemari ya cuma modal Ndawir, modal jualan cucu sebagai cucu Nabi dan berkah-berkah kan gitu kan. Sehingga banyak orang-orang yang percaya. Tetapi hari ini dengan munculnya tesis, semuanya itu tercelahkan, tersadarkan. Nah, dampak dari tesis yang dibuat oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini luar biasa. Ini banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, tersadarkan bahwa selama ini mereka hanya diporotin saja, dijadikan ATM para kabib, sehingga pendawiran betul-betul anjlok, saudara-saudaraku, betul-betul anjlok. Ini bagaimana mungkin orang seperti Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dikatakan pemecah belah umat? Tentu ini kan bertolak belakang dengan fakta dan kenyataan. Nah, berarti apa? Berarti fitnah. Ketidakmampuan kabib membantah tesis Kiai Imad. Nah ini yang memaksa mereka untuk melakukan fitnah tersebut, mentahkir Kiai Imad dengan berbagai macam cara. Iya, kalau kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nasab ini ya sesuai lah bahwa ada satu kitab yang paling ditakuti oleh para kabib, yakni Tarikh Hadromaut. Ini tentang sejarah Hadromaut. Bagaimana di tahun berapa itu kabib itu menguasai Yaman dan fahamnya itu komunis. Makanya seumpama ada kabib yang bermarga Al-Aidid, Al-Munawar, Barokbah, itu komunis ya, tidak kaget karena ada bibitnya, ada cikal bakalnya seperti itu. Terima kasih.